Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian nonton. Jadi hari ini aku bakal lanjut dari video yang kemarin. Simak sampai habis ya. Penaklukan Norman. Penaklukan Norman terjadi pada tahun 1066. Awal dari penaklukan ini disebabkan oleh kematian Raja Edward the Confessor pada Januari 1066 yang tidak memiliki keturunan langsung, yang mana menyebabkan krisis suksesi. Tapi sebelum kematiannya, Edward telah berjanji untuk memberikan takhta kepada beberapa orang, termasuk sepupu dari pihak ibu yaitu William, Duke of Normandy yang berada di Prancis. Namun, para bangsawan Inggris lebih memilih Harold Godwinson, seorang bangsawan Inggris yang kuat sebagai raja. William yang merasa terkhianati pun mulai merencanakan invasi. Selanjutnya ada Pertempuran Hastings. Pertempuran ini merupakan hasil dari invasi William ke Inggris. Pertempuran Hastings terjadi pada 14 Oktober 1066, di mana pasukan William mengalahkan Harold II yang meninggal dalam pertempuran tersebut. Kemenangan ini pun akhirnya menjadikan William sebagai Raja Inggris pada hari Natal 1066. Selanjutnya, penaklukan ini pastinya memberikan dampak sosial dan politik terhadap Inggris. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, feodalisme diperkenalkan ke Inggris. William membagikan tanah-tanah Inggris kepada bangsawan Norman dan sekutunya yang berjanji akan setia kepada raja. Sistem ini membuat raja menjadi pemilik tanah utama dengan bangsawan sebagai pengelola tanah yang tunduk padanya. Yang kedua, bahasa Norman. Bahasa Norman ini bukan benar-benar sebuah bahasa, melainkan sebuah dialek Prancis yang menjadi bahasa aristokrasi dan pemerintahan. Ini menciptakan jurang sosial antara rakyat jelata yang berbicara dalam bahasa Inggris kuno dan para bangsawan. Yang ketiga, ada Domesday Book pada tahun 1086. William memerintahkan sensus besar-besaran untuk mencatat semua tanah dan sumber daya di Inggris. Ini adalah salah satu pencapaian administrasi terbesar pada masa itu dan memberikan gambaran tentang distribusi tanah serta kekayaan di Inggris. Lalu ada pemberontakan dan konsolidasi kekuasaan. Selama beberapa tahun setelah penaklukan, pemerintahan William tidak selalunya damai. Ia harus menghadapi pemberontakan dari bangsawan Anglo-Sakson yang masih setia pada raja sebelumnya. Namun, ia dengan cepat menghancurkan pemberontakan tersebut dan menggantikan hampir semua aristokrasi Inggris dengan bangsawan Norman. Ini memungkinkan William untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan memperkenalkan pemerintahan Norman yang lebih terstruktur di seluruh negeri. Periode selanjutnya yaitu monarki terpusat dan perkembangan konstitusi. Pada periode ini, monarki di Inggris semakin kuat dan terpusat. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan monarki mulai dibatasi oleh hukum dan institusi yang berkembang, khususnya parlemen. Yang pertama ada perkembangan feodalisme dan pemerintahan terpusat. Setelah William I, monarki Norman terus berkembang di bawah raja-raja Norman dan Plantagenet, yaitu dinasti kerajaan yang memerintah Inggris selama 331 tahun. Pemerintahan semakin terpusat, dengan raja memegang kendali langsung atas bagian besar tanah melalui sistem feodal, di mana semua pemilik tanah besar atau yang biasa disebut lord, secara langsung atau tidak langsung harus bersumpah setia kepada raja. Seperti pada pemerintahan Henry I, yang memerintah pada tahun 1100 hingga 1135, ia memperkuat administrasi kerajaan dengan memperkenalkan Exchequer, yaitu sebuah lembaga yang mengawasi keuangan kerajaan. Lalu ada Raja Henry II yang memerintah pada tahun 1154 hingga 1189, yaitu salah satu raja Inggris paling penting yang memperkenalkan banyak reformasi hukum. Ia memperkenalkan common law atau hukum umum, sebuah sistem hukum yang didasarkan pada preseden yang masih menjadi dasar sistem hukum Inggris hingga saat ini. Selanjutnya ada Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta adalah salah satu tonggak penting dalam perkembangan konstitusional di Inggris. Magna Carta atau piagam besar adalah sebuah dokumen yang dipaksa oleh para bangsawan yang merasa kekuasaan raja terlalu berlebihan. Dokumen ini ditandatangani oleh Raja John pada tahun 1215. Magna Carta membatasi kekuasaan raja dan menegaskan hak-hak bangsawan. Salah satu klausul yang paling penting adalah hak atas due process of law, yang menjamin bahwa tidak ada orang yang dapat dipenjara atau kehilangan hak tanpa proses hukum yang adil. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak bangsawan, Magna Carta kemudian menjadi dasar bagi perkembangan hak asasi manusia di Inggris, dan melahirkan konsep bahwa bahkan raja harus tunduk pada hukum. Selanjutnya ada perkembangan parlemen. Pada abad ke-13, parlemen mulai berkembang sebagai institusi yang lebih terstruktur di Inggris.
terutama di bawah pemerintahan Edward I yang memerintah pada tahun 1272 hingga 1307. Parlemen awal ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu yang pertama House of Lords, yang terdiri dari bangsawan dan pemimpin gereja, dan yang kedua House of Commons, yang terdiri dari perwakilan dari kota-kota dan masyarakat umum. Parlemen pada masa ini tidak memiliki kekuasaan besar, tetapi raja mulai meminta persetujuan mereka untuk hal-hal seperti pajak dan anggaran perang. Oke, jadi itu aja dari aku. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!